Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pada bab ekuitas. Saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, Ihsan Antori, dengan NIM B1220200434. Yang kedua ada Niko Aryasena dengan NIM B122020042209. Yang ketiga ada Khairul Syaifuddin dengan NIM B122020042234. Yang terakhir ada Dina Maftuhah dengan NIM B12 2020 04 229. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada pengertian. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mendefinisikan ekuitas dalam pasal 49 adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 21, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Ekuitas berbeda dengan kewajiban dalam hal yang pertama, dalam penyelesaian klaim. Yang kedua, akses terhadap aset, operasi, dan keputusan. Yang ketiga, substansi perjanjian. Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Pada pokoknya, pengungkapan unsur ekuitas diharapkan secara jelas mengelompokkan modal distor, saldo laba, selisih penilaian kembali aktiva tetap, dan modal sumbangan. Rincian tiap kelompok diperkenankan selama tidak bertentangan dengan pernyataan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengakuan dan pengukuran ekuitas. 1. Diakui pada saat pemilik modal mentransfer sumber daya kepada perusahaan. 2. Pengakuan modal biasanya digunakan pada perusahaan yang berbentuk perseorangan maupun partnership. 3. Modal yang disetor. Diakui pada saat penerimaan baik berupa kas ataupun non-kas. 4. Saldo normal ekuitas berada di sisi kredit. 5. Modal atau ekuitas diukur sesuai dengan jumlah kas yang diterima. 6. Setoran non-kas akan diukur sebesar nilai wajar non-kas pada saat diserahkan. Ekuitas pemegang saham terdiri dari dua komponen. 1. Modal disetor. PAID ini kapital atau kontribut kapital. Modal disetor adalah jumlah uang yang disetorkan oleh pemegang saham yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal saham yang merupakan jumlah nominal saham yang beredar, agio atau disagio saham yang merupakan selisih antara setoran pemegang saham dengan jumlah nominal saham. 2. Laba ditahan, retained earning. Laba ditahan atau retained earning adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen guna membiayai berbagai kepentingan perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penyajian ekuitas. Menurut PSAK nomor 21, penyajian ekuitas meliputi penyajian dalam bentuk modal dan saldo laba. Modal disajikan dalam neraca setelah pos kewajiban. Next. Komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada modal setoran, modal bentukan, dan modal lain-lain. Modal setoran dibagi menjadi dua, yaitu modal yuridis dan modal setoran lain. Modal yuridis terdapat
penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konvensi obligasi atau saham terkonversi, pemesanan saham. Yang kedua ada modal setoran lain. Terdapat premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturisasi kapital, dan revaluasi aset. Modal bentukan, terdapat laba atau rugi dari statement laba rugi, dividen, rekapitulasi, defisit, koreksi, dan perubahan akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Berikutnya yaitu tujuan penyajian ekuitas. Yang pertama yaitu efisiensi dan pengurusan manajemen. Yang kedua, riwayat dan prospek investasi pemilik. Yang ketiga, tanggung jawab yuridis pemilik. Untuk mencapai tujuan tersebut harus bersedia informasi. Yang pertama yaitu sumber ekuitas, yang kedua pembatasan pembagian dividen dan likuidasi, yang ketiga batas perlindungan dan urutan penyerapan rugi. Model setoran dibedakan dengan laba ditahan. Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan penyajian, yang kedua berbeda sumbernya, yang ketiga berbeda kandungan informasinya atau dana dasar versus dana melaba, yang keempat penyebab perubahan esensinya. IAI membelokkan makna laba ditahan menjadi saldo laba yang tidak mempunyai makna semantik tetapi sekadar makna teknis. Perubahan model saham, perubahan model setoran dan masalahnya. Yang pertama yaitu pemesanan saham, yang kedua obligasi terkonversi, yang ketiga saham investasi terkonversi, yang ketiga dividen saham, yang kelima hak beli saham, dan yang keenam saham treasury. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.